Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama, tetapi menghargai perbedaan, menyatukan kelebihan, dan menjadikan kelemahan sebagai peluang pertumbuhan. Ketika kita membangun kerjasama yang sinergis, kita sedang menciptakan energi baru yang tidak akan pernah lahir jika kita berjalan sendiri. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap potensi manusia. Terbuka dalam bekerja sama berarti kita memilih untuk melihat kebaikan bukan ancaman, memilih melihat peluang bukan kompetisi yang melemahkan. Ketika kita mampu menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, kita sedang menunjukkan kepemimpinan sejati bukan tentang memerintah. Marilah berkolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif didefinisikan sebagai membangun kerja sama yang sinergis. Definisi ini menekankan pentingnya kerja sama antar individu maupun antar instansi dalam mencapai tujuan organisasi. Kolaborasi tidak hanya berarti bekerja bersama, tetapi juga menyatukan potensi yang beragam untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Sinergi yang terbentuk dari kolaborasi memungkinkan organisasi menghadapi tantangan kompleks dengan lebih efektif, karena setiap pihak berkontribusi sesuai kapasitasnya. 1. Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Menerima pendapat orang lain adalah inti dari kerja kolaboratif. Dengan membuka ruang bagi masukan, proses penyelesaian pekerjaan menjadi lebih kaya perspektif. Hal ini memungkinkan lahirnya solusi yang lebih kreatif dan tepat sasaran karena berbagai ide dapat dipertimbangkan. 2. Memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Memberi apresiasi terhadap prestasi orang lain memperkuat motivasi dan menciptakan suasana kerja yang positif. Pujian yang tulus meningkatkan rasa percaya diri individu dan mendorong mereka untuk terus memberikan kinerja terbaiknya. Dalam konteks organisasi, apresiasi menjadi faktor penting dalam membangun semangat tim. ASN yang terbiasa menghargai pencapaian rekan kerja akan memperkuat hubungan interpersonal yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam kolaborasi, karena rasa saling menghargai menjadi dasar kepercayaan antar anggota tim. 3. Membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Pembagian tugas yang proporsional memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi sesuai kemampuan dan perannya. Hal ini menghindarkan adanya beban kerja yang tidak seimbang yang dapat menurunkan efektivitas kolaborasi. Dengan distribusi yang adil, tim dapat bekerja lebih optimal. Pembagian tanggung jawab yang jelas memperkuat akuntabilitas individu dalam tim. Setiap anggota menyadari peran masing-masing, sehingga meminimalkan konflik dan meningkatkan koordinasi. 4. Mengajukan diri terlibat dalam program kegiatan secara sukarela. Kesediaan mengajukan diri menunjukkan inisiatif dan komitmen terhadap tujuan bersama. ASN yang proaktif dalam menawarkan diri untuk terlibat mencerminkan semangat kontribusi, bukan sekadar menjalankan kewajiban formal. Hal ini memperkaya dinamika kolaborasi dalam organisasi. ASN yang terlibat dengan sukarela biasanya lebih bersemangat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga meningkatkan kualitas output yang dihasilkan. 5. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Sinergi dengan berbagai pihak memungkinkan organisasi mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang ada. Kolaborasi lintas unit atau lintas instansi memperluas cakupan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan tugas yang kompleks. Dengan sinergi, beban kerja dapat dibagi dan hasilnya lebih maksimal. Bersinergi juga memperkuat jejaring kerja sama yang berkelanjutan. Hubungan yang terjalin melalui kolaborasi lintas pihak menciptakan modal sosial yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah di masa depan. 6. Mengakui saat berbuat kesalahan. Keberanian mengakui kesalahan adalah
sikap yang mencerminkan integritas. Dalam kerja tim, pengakuan atas kesalahan mempercepat proses perbaikan dan mencegah masalah semakin besar. Sikap ini juga membangun kepercayaan karena menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, mengakui kesalahan memperkuat budaya pembelajaran dalam organisasi. Kesalahan tidak dilihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. 7. Mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi. Dorongan untuk berpartisipasi aktif menciptakan rasa kebersamaan dalam tim. ASN yang mendorong keterlibatan semua pihak memperkuat inklusivitas dan memastikan bahwa tidak ada individu yang merasa terpinggirkan. Hal ini membangun semangat kolektif dalam mencapai tujuan organisasi. Partisipasi aktif seluruh anggota mempercepat pencapaian target karena setiap orang menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Keterlibatan kolektif menciptakan sinergi yang menjadikan hasil kerja lebih berkualitas dan berkelanjutan. 8. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Komunikasi yang efektif merupakan prasyarat utama dalam kolaborasi. Dengan komunikasi yang jelas, transparan, dan tepat waktu, kesalahpahaman dapat diminimalisasi dan koordinasi berjalan lancar. Hal ini sangat penting dalam kerja tim yang melibatkan banyak pihak. Komunikasi efektif juga memperkuat rasa saling percaya. 9. Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Pemanfaatan sumber daya yang optimal mencerminkan efisiensi dalam kerja kolaboratif. Setiap anggota tim membawa keahlian dan